saking pandaan kula ngenal Sirul Asror niki tasih enggal. Dados kula kalian Sirul Asror niku kok ati niku enten kemajuan ngoten. Dados nggih nembe niki nggih kali rakyat kula niki. Sing kula tangletaken niku napa angsal Sirul Asror niki dibagi kali derek-derek sing teng griya ngoten. Napa harus baiat napa mboten? Niki sing pertanyaan pertama. Sing kedua niku pertanyaan ini niku sifatnya pribadi. Napa angsal bertemu empat mata sak mantune ngaos menika. Ngoten mawon pertanyaan kula. Lek enten salah luput kula nedhi sepunten sing kata akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tentang masalah pengertian kalimat tauhid tadi yang ada di surah Al-Anbiya 87, itu untuk siapapun boleh. Harus baiat ta? Mboten. Mboten ya rapopo. Ta'aruf dulu, difahami dulu. Urusan baiat itu keri-keri. Sebab baiat tentang dzikir Sirul Asr iki enggak sama dengan baiat yang ada di dzikir sir dan jari, enggak sama pengertiannya. Kalau di dalam jahri siri iku jenengan ditakin dijanji dari makna baiat itu. Tapi kalau di Sirul Asrar hakikat itu disambungkan. Mboten dijanji tapi disambungkan. Napa sing disambungno? Ya taline ruh menyang Allah yang disebut hablum minallah. Iki keputus kita itu. Keputus. Tandane kalau taline roh iki keputus, hati ini ketika saat ngibadah apa wae iku lalai datang Allah. Sehingga gambar yang muncul dalam hati jenengan wujudin dunya. As-samawati wal ardo. Gambare ati jenengan kali kula niki isine langit lan isine bumi. Isine langit sing duweni ilmu karomah, iso nyebul wong loro ilang lorone. Karomah jenengan bisa sembayang ning ndukure tuya. Dadi mlaku ndukure banyu nang Mekah sak jangka. Niku lak karomah to. Samawat. Luwih gampang goleki karomah seperti ini, Pak, katimbang jenengan metuki Allah. Metuki karomah ini wakeh di omah, Mbak Karomah. Gampang. Riyadhah ini lho, Pak, Bu. Luwih gampang kuwi. Lho mesti hati niki nek taline putus, habelnya itu ya ra iso sambung nang Allah. Sambungi nang sakliyane Gusti Allah. Wis, dari arah situ jenengan maknani piyambak baiat iku wajib apa ndak? Iku terserah jenengan. Yang jelas Pak Bu, Sirul Asrar iku adalah tali untuk menyambungkan hati jenengan dateng Gusti Allah.
Ini bisa dibuktikan lah. Wis jenengan yang dulunya itu hanya berzikir jahri siri dalam thariqah puluhan tahun, mana ada kemajuan? Nggih, mohon maaf. Saya bukannya mengelokkan. Enggak, saya ngeritik. Saya ngeritik. Ngeritik kalau membangun itu enggak apa-apa, Pak. Kalau ngeritik menjatuhkan ini yang tidak enggak boleh. Kritikan saya terhadap jenengan yang berthariqah itu apa? Gini, nyun sewu. Pertama, kalau jenengan masih tetap berzikir seperti itu, nggak ada kemajuan untuk wusul. Secara sistem loh Pak ya. Sebab jenengan nggak bawa akses. Akses untuk bertemu Allah nggak ada. Tiket untuk bertemu Allah nggak ada. Padahal tiketnya sudah digelar di dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Apa? Yaitu tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, supaya Anda ini bisa ke tauhid berikutnya la ilaha illa ana. Geniku yang disebut wabtahu ilaihil wasilata, yaitu jalan wasilah sing cospleng Anda akan bisa bertemu Allah. Terus dengan cara bagaimana saya berthariqah si A si B di A B sampai Z itu bisanya bertemu Allah bagaimana? Akses ini harus dikasihkan. Akses dzikir sirul asrar ini Anda harus memahami, terus mengamalkan di tengah-tengah jenengan khususiyah, di tengah-tengah jenengan solo, di tengah-tengah jenengan iki berzikir, itu harus difungsikan. Baru sampai rasakno dhewe mesti ono kemajuan hati. Wis ta Pak, jenengan kalau tidak menyertakan dzikir sirul asrar di tengah-tengah suluk sampean, wis ta sampak tuwek nek karaktere muring-muringan ya muringan. Karakter sampean iku hasud ya terus hasud. Karakter sampean kali kula ujub nggih, ujub. Mboten saged ilang. Karena apa? Pohon yang membuahkan sifat-sifat tercela yang disebut pohon basariyah dalam hati sampean kali kula niki mboten jenengan tebang, malah jenengan sirami. Sobur tadi nih diputek woi ilang, yo cukul maneh, diputek maneh yo cukul maneh. Kita habiskan buah-buahnya, berhubung pohonnya itu tidak Anda lepas dari tancapannya, ya tetap masih muncul pohonnya, masih muncul buahnya. Niki lho kembang niki lho Pak. Walaupun dikasih air kan bertahannya ada batas ya. Coba sampean cepno nok nggone lemai piye? Bertahan agak lama. Coba sampean pundut, saged ngembang maneh. Sampean lepas dari sari yang dibutuhkan kembang iki, saged muncul kembang maneh diputhek ngeten iki. Mboten saged wis. Mandek di sini. Lah, sirul asar itu untuk jebol niki, ndugi lemah. Jebol pohon basariyah dari jagate ati sampeyan kali kula. Inilah yang disebut pohon zakun.
Kalau bahasa syariat, pohon zakun. Pohon yang menghantarkan antara dunia dan akhirat. Yaiku sapa sing menek nang dalan iku ning akhirate ketemu neraka. Makanya disebut buah zakun iku buah neraka ya nih. Siapa yang berjalan di atas jalan zakun ini basariah ya ketemu nih jebule ning neraka. Tapi ada pohon satu yang banyak manusia benar menancap tapi gak tahu disirami, Pak. Bahkan gelendang. Iku pohon basirah. Wis. Manusia enggak jarang yang mengerti tentang pohon ini. Jenengan nek dikasafno Allah, ketinggal, Pak. Ya koyok pohon ngoten niku. Yang menjulang tinggi ke atas dan tidak ada batas. Iku kalau digambarkan ya seperti pohon-pohon ngeten iki. Ane pohon basiro, siapa yang memakan buahnya? Buahnya macam-macam. Ada buah qanaah, nrimo ing pandum. Siapa yang memakan salah satu di antara beberapa buah basiro, atine mesti tentrem. Gak gampang muring. Karena apa? Karena dia selalu memandang, bersaksi, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Delok gerak niku wis duduk gerak makhluk, tapi geraknya Allah. Delok wujud iku wis duduk wujude makhluk, tapi wujude Allah. Wis baik secara batin, lebih-lebih secara zahir. Orang lain sama memandang wujudnya makhluk, dia tidak memandang wujudnya makhluk, tapi memandang wujudnya Allah. Niki berarti pohon basariah tadi ditumbangno. Pun ngelendang wis gak cukul maneh, aman sampean. Tapi orang yang seperti ini manakala dia melarat miskin dohire, gak ndadekno dia susah gelisah. Apabila dia dihadapkan dunianya mewah, sugih sembarang kalir, ya punya jabatan, punya pengaruh, tapi tidak menjadikan sombong takaburi atine menyang Gusti Allah. Niki dadi aman-aman wae ngoten. Jadi boleh, Pak, monggo. Untuk siapapun monggo. Nek masalah beat, saya katakan itu adalah menyambungkan talinya ruh. Sebetulnya nek wis paham maksud dzikir sirul asrar terus dilakoni, iku otomatis sambung sudah. Nek cara beat, cara menungso ini kan mung sebagai simbolis mawon apa. Secara syariat ben koyok tenan diakoni murite, lah ngono ta? Iya ta, pengikute, lah ngoten ta? Padahal sapa guru sampean kali kula? Hanyalah Allah. Sing nuntun sampean kali kula kesini, sing gawe acara niki ya Gusti Allah. Nek diwangsulno sak temene iku begitu, Pak. Ora ana menungso iku iso ngguroni, iso dadi guru mulang wong liya, ora ana ceritane. Hakikate lho, bukan syariate. Sipate makhluk kan gak wujud to, Pak. Apa iso perkara gak wujud dadi guru menyang perkara sing gak wujud? Ya ora iso lah.
Berhubung menungso iki awal pertama dasaran syariat, ya kudu digawa syariate. Berarti muncul ada guru dunia, guru akhirat. Ya wis ben cocok Qur'ani ngoten lho. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jenengan ojo mandang ilmu apa yang disampaikan ini secara keimanan ruhaniyah datangi teko klason, jangan. Keliru sampean, bahkan sampean akan terjebak dalam syirik. Jangan. Kalau secara jasmani hablum minan nas, oke. Enggak salah syariate, tapi hakikate jangan sekali-kali Anda punya iman petunjuk iku teko klason. Asli ini teko guru sejati jenengan kali kula, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun plek penak pun. Yang kedua, bahasa empat mata iku gelek Pak awan dhewe iki. Nggih. Kula niki mboten apa istilah itu, tidak apa ya, tidak ada yang perlu kami tutupi, tidak ada. Kalau toh itu terasa rahasia buat panjenengan, rapopo monggo. Sering bakdo ngaji katanya dialog orang tua. Walaupun satu forum biasanya ngomah kula ngoten, wis apa sing pengin konsultasi empat mata, ya udah empat mata. Tapi nggih di depan wong liya, mboten kula jak ning jero kamar. Lah nek pas wedok lak bahaya, Pak. Bahaya. Nek lanang sih enggak masalah. Mboten napa-napa. Nggih. Wonten melih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Gus, kula nyampeaken rasa bingung kula, ngelu kula dhateng kahanan niki. Di hati saya merasa yang melakukan semuanya ini adalah Allah. Yang menggerakkan saya Allah. Kemudian saya mau kholwatnya juga Allah yang bimbing. Terus saya ini apa? Terus kalau saya mau melakukan sesuatu, sepertinya saya ini tidak bisa meniadakan diri saya. Padahal menurut ilmunya kan kata Gus Mukhlasan, saya ini harus mati dalam hidup ini, mematikan diri saya. Tapi kalau dalam perasaan saya ini, saya merasa saya yang kholwat, saya kok sepertinya saya mengingkari dari ilmu ini gitu loh Gus. Ini yang bikin saya ngeluh ini Gus. Dan saya bingung, bagaimana saya ini? Nggih. Sampun. Sampun. Pun kita makhluk asalikan raeneng. Sepakat? Kita dulu kan sudah dapat keterangan di dalam sistem syariat bahwasannya makhluk semuanya itu asalnya tidak ada. Lalu diadakan oleh yang ada. Langat nih. Oke. Berarti sifat ada kita kan epok-epok. Tahu epok-epok nih? Pura-pura. Koyo ikan ada. Aslinya tapi tidak ada. Jikalau kau ingin tahu siapa sebetulnya yang ada, kembalilah ke asalmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi.
Kalau sudah ketiadaan atas diri Anda, maka apa mungkin yang ada ini adalah kita? Boten mungkin. Justru yang ada adalah yang ada itu sendiri. Bingung? Ngombe kopi dulu. Ngombe teh dulu, rokokan nyantai mawon. Oke, kita nggak perlu meniadakan diri kita dulu. Ada dawuh yang mengatakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita yang asalnya tidak ada, sehingga kelihatannya ada, wa ma ta'malun. Dan apa gerak yang muncul pada diri kita, sumbernya dari Allah. Saged diterima ini? Artinya kita dalam posisi isok gerak ini sebab digerakkan oleh Allah. Oke, saged diterima di hati? Walaupun iki syirik, saged diterima nggih? Oke. Kita dalam posisi ada dua, Pak. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Kita dianjurkan untuk khalwat. Di dalam khalwat itu tarkib dan definisinya adalah meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang segala-galanya. Jikalau wa may yakfur bitaghut, jikalau itu sudah terjadi, maka wa yu'min billah, yang nyata, yang apapun dalam nyatane wujud iku hanyalah Allah. Iki tasik sondok setengah-setengah. Sondok setengah-setengah. Ada yang bisa menerima, ada yang belum bisa menerima. Sehingga kita dihadapkan satu kaidah yang namanya asyak, mamang, atau kebingungan. Dan ini wajar, Pak. Dan itu wajib. Orang yang tidak pernah ke Pintrang sini, kok ya dia awal pertama kali ke sini, si bingung. Umpama kesasar biasa. Karena memangnya belum tahu. Ya tidak boleh disalahkan. Karena memang belum pernah tahu. Akhirnya muncullah tindakan bertanya di jalan orang. Pak, teng Pintrang pinggire makom umum mana nggih jalane? Wis takon. Sing takon ya ora ngerti, sing ditakon ya gak eruh diawawur. Mriko Pak, arah Prigen Pacet. Wah, minggat sampean. Nanti akan clear manakala yang kita tanya itu pernah dan tahu mana posisi musola di pinggir makam di Pintrang. Akhirnya kadang-kadang lho Pak, monggo kula ternau. Lah ngoten nggih. Kula terakan mergae dalane cilik wangel amen kok kesasar maneh. Ono yang seperti ini. Padahal gak ingin diweni rokok. Karena muncul sifat
rohimnya. Monggo kula terke. Diterke. Karena memang untuk mencari akses jalan ke sana susah. Khawatirin kok jenengan keliru nang sawah kita diterke. Kadang-kadang kawula hamba itu gitu, Pak. Gusti Allah itu ngeterke langsung. Itu bahasa individu. Tapi bahasa aslinya semuanya apa proses perjalanan kita ketika start suluk ke finish itu yang menghantar ya Gusti Allah. Kita menganggap selain Allah itu karena di dalam diri kita masih ada rasa kita yang melakukan khalwat. Kita yang melakukan bebersih diri dari syirik yang sudah kita lakukan. Kalau dalam hati kita masih muncul seperti itu, nyun sewu Bu, Pak, sampak gundul ndas ora iso. Karena kita masih mungkuri nggon madhep. Nah niki. Kita tidak madhep ing papan madhep. Kita mungkur ning papan nggon madhep. Kan niki. Petunjuk ilmu kan ini. Udah lepaskan keakuanmu dalam hal khalwat ini. Apapun. Makanya saya katakan untuk lebih cepat jenengan iki dikatakan bertemu Allah, nyeblok dari atas ke bawah. Peyok ya. Memang resikonya peyok, Bu. Tapi kan saya bicara cepet-cepetan. Antara menek sampai munggah dengan nyeblok cepet nyeblok. Tapi leres Bu peyok. Terus bundi ngeten. Memang Pak, prosesnya ndugi ngandap niku kita itu masih merasa gerak kita sing gerakkan Allah. Memang iki sondok lama tapi mboten peok, ngoten nggih. Lama kelamaan nanti Allah sendiri yang menghilangkan rasa diri kita geraknya digerakkan Allah itu dihilangkan. Akhirnya bukan kita yang gerak sebab digerakkan Allah, tapi yang bergerak yo aku Allah. Lah sekarang sampai tak kongkon nyeblok, artinya langsung dalam diri sampean tetap no isbat no urip iki aku Allah. Pun nek ngeten mboten bingung, Pak. Terus nek sampean urai, mboten napa-napa. Nek salah kula sing tanggung jawab. Lah penak to. Tapi ojo di gelar ning jaba, Pak. Engko nek sampean gelar ning jaba nang warung, Bu, Gusti Allah njok mangan. Bermasalah niki. Mboten. Jadi menetapkan, mengisbatkan keakuan Allah di dalam diri seorang kekasih Allah itu wajib. Manakala sudah betul-betul tiada selain Allah. Kalau ini nggak boleh, mengapa harus muncul surat Al-Anbiya ayat 25? Wa ma arsalna min qablika Muhammad. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum kaum Muhammad. Min qablika, sadurunge awakmu, aku gak akan mengutus utusan sebelummu. Termasuk dirimu sebagai rasul. Mir rasulin, dari sebuah utusan.
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kecuali wajib menyampaikan maksud tauhid la ilaha illa ana. Ini Pak yang didustai oleh banyak orang. Kalau Rasulullah tidak pernah menyampaikan babakan hakikat makrifat. Kalau toh memang Rasulullah tidak menyampaikan, mengapa harus muncul ayat ini? Iki sing pekok kita apa Gusti Allah? Ayo, sing pekok iku makhluke apa kholike? Ya jelas makhluke sing pekok. Allah, kadang-kadang kula sing mboten saged berpikir, kok ono ya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan tentang hakikat makrifat la ilaha illa anta dan ana. Apa ora dibuka Qur'ane apa piye? Kadang-kadang kula niki nggih angen-angen ambek turu-turu ngono iku. Oh, jenenge menungso kabeh ya ada batasnya. Yes mandar ndang dibuka mek ngoten tok. Ngoten. Pun. Jadi mboten napa-napa niku kedah langsung sampean cepno aku Allah dalam hati. Cak wepet nih wis. Makane sak kedep sampean jasad tindakan apa wae muncul nang ati aku Allah ora apa-apa. Niku kan mboten saged digambani to. Mboten saged. Mboten saged digambari. Rasa sing muncul, iman yang muncul dalam setiap manusia hati itu ada dua, Pak. Pertama mingkol bin zahidin, kedua mingkol bin rohibin. Hati yang ngaku Allah. Dalam hati yang muncul itu aku Allah. Yang kedua, dalam hati yang muncul itu aku makhluk. Ada dua. Yaitu yang disebut mingkol bin zahidin, hati yang berzuhud, mingkol bin rohibin, hati yang kedua, hati yang condong terhadap wujud selain Allah. Akhirnya rasa sing muncul aku makhluk. Nek wis dalam hatiku muncul aku makhluk yang melakukan apapun bisa, maka sama halnya saya itu makhluk saya ini merampas bajunya Allah. Apa ora luwih nemen katimbang Fir'aun? Fir'aun kan ngomong, ana rabbukumul a'la. Secara terang-terangan, aku iki pangeranmu, Tuhanmu al-a'la, yang luhur. Ngoten apa enggak sama dengan itu? Sama. Cuman halus. Cara aku mateni wong halus. Nek Fir'aun mateni wong kasar. Mateni iman sampean halus. Contoh Pak, contoh. Contoh ya nyun sewu. Contoh kula mawon. Kula niki penggawean kula mbalah kitab ngaji dateng jenengan. Jero kitab itu kula jelasno. Keterangan babakan pujaan. Ilmumu itu ya nggak akan berkah, nggak akan manfaat kalau dirimu tidak memujaku, tidak menghormatiku, tidak menghormati dzurriyyahku. Nyun sewu lho ya. Contoh kula mawon. Ilmumu sing tak ajarkan, jikalau kau tidak memuliakan aku dan ahli baitku, gak akan berkah. Halus. Halus lho Pak niki. Secara nggak langsung jenengan tak paksa untuk beriman
paham sampean dalam berilmu itu sebab aku yang memberikan wis alus Pak niki. Berhubung sampean terima akal plegatuk Pak wong nyatane kelason. Otomatis aku harus beriman sing menyampaikan memberikan petunjuk ya kelason. Kelason iku nek dikasano klakson. Klakson beli motor niki. Sampean gak sadar tak giring menyang dalan basariah tadi Pak. Dalani nafsu. Enggak sadar. Saya juga begitu, tidak tahu kalau ini adalah jalani nafsu. Ini namanya dzil mudil. Wong wuta nuntun wong wuta. Nyampe nggen mboten? Ora isa. Nek ra percaya kok mulih ana sing merem lurung nae tuntun-tuntunan tekan omah. Mboten saged nyampe jenengan. Nggih. Jadi mungkin jenengan bin ora bingung, langsung jenengan aku Allah dalam hati. Cetong ya? Wis. Nek sampean sik mamang ngeten mawon. Sampean bertempatlah aku gerak sebab digerakkan Allah. Sampean ada di makrifat yang paling bawah. Harus selalu merasa selalu dilihat Allah. Harus selalu merasa Allah itu dekat yang melayani jenengan. Bisanya nafas keluar masuk, jenengan wajib merasakan kehadiran Allah yang mengeluarkan dan memasukkan. Jenengan sholat berdiri, rukuk, sujud, duduk, ya seperti itu. Dan itu manakala terus sampai asah, mesti akan tekan aku Allah. Nanti pasti akan muncul seperti itu. Sebab Allah dawuh, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, fa inna ajalallahu la'at, maka Allah berjanji datang jenengan. Orang yang dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah, berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Ini pertemuan itu nanti disebut yo aku iki Allah. Itu yang bergelora di dalam hati jenengan. Nek wis ana kuno tak jamin gendeng. Tak jamin hati jenengan jadat. Bukan jasad lo ya, hati. Mesti jadat. Apa sih jadat itu? Pengertiannya jadat. Jenengan iki wis gak ono wujud sakliyane Allah. Wis ringkesi seperti itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula kajengi cerita pas mantune napa baiat bulan Juli ke pondoknya Gus itu ya. Terus saya asa dikeroso niku pas berangkat kerja Gus. Ningali pohon wit teng napa teng embong niku lho. Kula enten teng ati niku enten sing sanjang. Maha indah nggih. Dadi teng ati niki omong-omongan ki ambek. Terus kula terusaken niku
oh iya maha indah. Terus delok nang sawah. Nang sawah iku indah. Terus gak perlu nang Bromo, gak perlu nang ndi wis. Terus kasih sayang ibu, anak, laki-laki ke perempuan itu semua keindahan. Terus niku teng ati niku ngerasa walah selama iki kula nyanyano maha indah kok ngenten iki. Terus enten rasa malah kula dolim selama niki kali panjenengan ya Allah. Terus nangis ya. Terus sampai hampir nyampe pabrik niku kula nggih bingung niku. Kok nangis terus ngoten niku. Terus yang kedua niku ngrungokaken ceramane Gus sing napa? Maha berkehendak niku. Kenapa kamu rampas bajunya Allah niku? Nangis malih. Terus yang ketiga, napa pas bayat karomah niku kan kula bimbang. Soalnya kan Gus ngewanti-wanti niku. Pas injinge niku kula bingung terus ati niku sanjang. Lek niki dalane kula kajenge ketemu panjenengan kula lampahi. Nangis malih. Lah niku tapi sakniki kok rindu kali rasa dolim niku kok ilang wonten lho Gus. Napa niku klebu hawa nafsu malih terkuasa ya hawa nafsu malih napa ya napa? Niku yang pertanyaan pertama. Sing pertanyaan kedua niku cara holwat sambil berbaring. Soalnya kan sedangkan saya yang duduk saja kadang ketiduran dan jarang ngimpi. Yang ketiga saya ingin kayak yang di YouTube Gus mati beberapa menit itu loh, kalau diizinkan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten. Segala sesuatu untuk mencapai pada puncak itu mesti ada proses. Proses rasa dolim nang Allah. Iya. Ketika saat terus berjalannya waktu, zikir iku diasah, akhirnya rasa dolim iku Allah hilangkan. Diganti dengan rasa rindu ketemu Allah. Begitu terus dilanjutkan sampai pada di mana proses pertemuan itu, kerinduan itu akan terbayar ketika saat detik-detik bertemu Allah. Masalah anugerah, keindahan itu bonus sebagai jalan untuk bisa sampai pada Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaihi. Nabi Adam iku ya sakwise diusir Gusti Allah, ana donya iku ditakoki, "Dam enak ana donya?" Jawabane, "Nyonyor Gusti. Dulu di surga bahagia selalu, makan tinggal keinginan datang, apapun tanpa soro-soro. Tapi ketika saat saya di dunia mau makan leren nandur, ya, mau matang leren masak, seperti itu. Terus karakmu piye? Nggih, nek diizinkan nggih kula pengin wangsul ning negeri asal kula. Tapi ana syarat lho Dam. Nggih, sendika dawuh. Kuwi kudu gelem nampa kalimat. Fatalaqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirrabbihi sangka pangerane Adam. Nampa apa?
kalimatin ing pira-pira wahyu. Dikatakan wahyu, ini hubungannya ambek rohaniah. Ya ini yang kumaksud pengajaran dinut tauhid. Wis. Sebab iki nek wis digelar, gak semua orang mau terima. Kebanyakan menolak. Kebanyakan menolak. Mengapa kok menolak? Apa sebab? Beberapa alasan, Pak. Satu, sebab jenengan kedisian ngalim. Rumongso ngalim. Berarti merampas sifat ilmune Allah. Jenengan kali kula rumongso kedisian mulya. Padahal iku sifat Allah. Kita rampas. Sebab kedisian kita sugih, duwe jabatan. Padahal kabeh kuwi wae Gusti Allah, kita rampas. Yang kedua, mengapa kita sebagai manusia banyak yang menolak? Karena ajan ilmu itu nanti untuk menghilangkan rasa pengakuan tadi. Nggak mau Pak nafsu. Nafsu dalam diri kita nggak mau. Sing tadinya bersukaria, rumangsa sugih, mulya, ngalim, gak oleh. Sing ngalim kongkon netepno Allah, gak boleh. Mah golekane soroh. Wong aku mondok ngentekno beras pirang-pirang ton, waktu pirang-pirang tahun, tinggal pena ikut dikon ngecul nang Allah. Niki nek dijelasno ya, gak gelem nafsu iku. Mboten purun. Tekane wahyu ini minaz zulumati ilan nur, menghilangkan perkara yang menggelapkan hatimu terhadap Allah, yaitu al-kaunu, makhluk nafsu iki, dan menjadi hati yang terang, nyata Allahnya. Gak gelem, ditolak. Akhirnya dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang ingkar sawaun, iku sawaun alaihim a'andartahum amlan tundirhum layu minun. Gak percaya. Didatangkan wahyu, dinasehati lewat wahyu iki atau tidak, tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallahu ala qulubihim, dikuncilah, ditutuplah hati kita sebagai orang yang ingkar. Udah. Ono keterangan yang melebu kuping tengen metu kiwa. Nggak bisa jatuh ke hati. Karena dikunci. Tapi bagi yang sudah sadar, contohnya Nabi Adam tadi, diterima. Setelah diterima, yastami'unal qaulah, ya fayat tabiuna aksanahu, dilakoning. Ilmu itu dijalankan, diamalkan sesuai petunjuk di dalam ilmu itu. Lalu fataba, mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atasi piro-piro kesalahane Adam. Kesalahan jenengan. Apa sih kesalahan jenengan? Mangan buah khuldi. Mana khuldinya? Dunia itu masuk dalam hati yang disebut hubbus syahwat. Dadine syirik. Jasmania sampean yang melakukan molimo itu pun, sehingga
Dalam surat Imran, Ali Imran, Allah dawuh, jikalau kau mengikuti ajaran Rasulullah dan melaksanakan, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan memaafkan segala kesalahanmu, baik jasmani, lebih-lebih rohani. Aman sudah. Ini berlaku bagi siapa? Bagi mereka yang masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Jenengan kali kula tinggal berapa umur ini? Nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin kalau besok kita masih hidup? Nggak ada. Kita tidak tahu apakah kurang 1 bulan, 1 tahun. Semua nggak ada yang tahu. Mengapa itu Allah rahasiakan? Supaya metani ini apa ya? Memilih-milih mana di antara hambaku yang betul-betul menjaga perjanjian padaku, dan mana di antara hambaku yang baeno, sembrono dengan perjanjian denganku ini. Disitulah untuk memilah-milah di antara 2 golongan tersebut. Memang itu proses yang harus kita lakukan. Proses yang harus kita terima memang seperti itu. Laksana ibu masak nasi gak langsung dadi nasi. Beras dibususi, lalu dikeroncong. Nanti kalau melihat beras ada kerikile mesti diambil, dibuang. Ada katulnya, kita pususi katule biar hilang toh, hilang. Gak langsung dimasuk ke adik pususi, langsung dilebokno panci, dikeroncong kayak air, gak mungkin. Mesti kita bersihkan dulu, kita pususi dengan harapan untuk katul itu cek mumbul. Lah ngoten nggih, mumbul terus dibuang biar bersih. Ayahe anake nanti kalau makan cek gak makan katul. Proses dikeroncong juga begitu, ada prosesnya. Terus akhirnya terakhir didang niku. Itu pun kalau sudah masak gak langsung kita makan masukkan mulut, nggak mungkin. Ibu cari ilir, kipas dengan harapan lambene ayahe ben mboten melonyot. Begitulah sayangi seorang istri kita, insyaallah. Ayahe sik turu, ibu bar subuh, sadurunge subuh wis klotak-klotek. Lah ngoten nggih. Ayahe sik ngorok. Basa wis tangi kabeh cemepak, ya ajengi kerja. Nggak sampean tangi. Ngoten niku sik dibungkusno. Digawe bontotan. Jenengan mengki ben gak tuku nang warung, sebab nek tuku sing dodol warung iku rondone semok. Bahaya. Nah, sayangnya seorang istri pada suami, pada kita. Baju disiapkan semua. Itu kadang-kadang kita sebagai seorang suami nggak melihat arah itu, nggih. Lupa kadang-kadang. Yes, memang itu. Kehidupan kita penuh dengan proses. Tapi kalau sama-sama kita, suami dan istri, mengenal hati pada Allah, maka tidak ada satupun masalah yang menjadikan gegeri satu rumah tangga.
Karena kita sama-sama menyadari kalau kita itu hanyalah seongkok wayang kulit. Begitulah kiranya. Wis, selanjutnya apa mang pertanyaannya? Rindune ilang, rindu dolim mang tah. Kan tadi sudah saya katakan, secara otomatis kalau sudah merasa Allah dekat, dolim itu sudah tiada. Karena apa yang muncul dalam diri Anda, itu semuanya sumbernya dari Allah. Wis, kholwat secara berbaring. Alladzina ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Boleh Anda berkholwat dengan cara berdiri, duduk, ataupun berbaring. Mana yang enjoy buat sampean? Berdiri ketika saat sholat, berdiri ketika saat kerja, berdiri saat Anda berjalan. Sekarang duduk. Dalam rangka apa duduk Anda? Terserah. Berbaring. Dalam rangka apa jenengan berbaring? Macam-macam. Berbaring dengan tidur berbaring, atau leyeh-leyeh sambil mendengarkan apa kulo, macam-macam. Yang jelas, inti di antara tiga hal ini kholwatnya adalah meniadakan wujud selain Allah. Hanya itu. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkanlah hatimu iman dari selain Allah, dalam konteks wujudi, dalam konteks yang bergerak, dalam konteks apapun. Wa yu'min billah. Itulah yang disebut kholwat. Tapi ada yang menerjemahkan kholwat di sini secara jasmaniah, kita tinggalkan hubungan dengan sesama Ada yang menerjemahkan arti kholwat itu seperti itu. Jadi yang tadinya kita kerja, kita tinggalkan. Tadinya kita berumah tangga, istri, anak, kita tinggalkan. Kita cari, bikin sendiri di belakang rumah, gubuk seperti bekupon nih ya. Ada di situ. Ada yang mengartikan seperti itu. Monggo. Tapi bahasa saya sederhana, kholwat adalah hati tinggalkan rasa pengakuan makhluk dalam hal apapun. Secara jasmani boleh gembul manusia. Ayatnya wadgur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, di saat kau pagi dan sore kerja, apapun bersosialisasi dengan makhluk, berkholwatlah, berzikirlah kau. Wa minal laili fasjud, malam pun yang panjang gunakan untuk kau menyembah padaku. Ya tidak keluar dari zikir. Begitu. Yang ketiga, boleh, monggo, nanti bisa dilakukan setelah ngaji ini nanti. Nggih. Masih ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si Salik sudah nyampe pada kunci Babus Salam, di situ ujian-ujiannya halus-halus, Gus. Kadang menyakitkan dan juga kadang mentertawakan. Tuhan itu lucu-lucu kadang begitu, Gus. Pertanyaannya,
apakah si salik itu bisa turun ke bawah? Karena meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Saya menginginkan bagaimanakah kiat-kiat untuk mempertahankan agar kita tambah naik atau minimal tetap di kunci Wabussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diri seseorang itu sudah betul-betul dikasih Allah anugerah ilmu iki, paham lan laku, gak mungkin akan turun. Iman itu gak ada ceritanya iku mudun, mboten nenten. Saya ulang, kalau satu hamba sudah dikasih anugerah Allah tentang ilmu ini, paham, terus laku, otomatis imannya itu bertambah. Gak mungkin akan turun. Gak ada ceritanya iman kalau sudah dihakul iman itu akan turun. Pasti akan tambah naik. Apa kiat-kiatnya iman itu tidak turun dan tambah naik? Dibuka dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Allah dawuh, khusus urusan bertemu Allah. Iman khusus dalam ihsan, makrifat. Itu akan semakin naik apabila dirinya si salik terus-menerus melakukan zikir. Zikir yang dimaksud di situ adalah sejatine zikir sak temene zikir. Apa? Sirul asrar. Untuk menuju fana'u dzikri. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kau pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang sebenar-benarnya ingat? Lepas makhluk nyata Allah. Nafikan la ilaha, mengisbatkan illallah. Inilah yang dimaksud zikron kathiron. Kathiron terus menerus. Perbanyak. Niki kiat-kiat iman iku bertambah. Tapi jenengan yang sudah ngincipi, mohon maaf, rasa di sisi Allah itu nikmatnya ngalahkan nikmatnya kehidupan dunia, maka otomatis jenengan akan selalu ingin di tempat itu. Sebab sesungguhnya Gusti Allah itu ma'akum, selalu bersamamu. Wahai si salik manusia, cuman banyak yang tidak mengerti. Jadi Pak, nggak ada iman kalau sudah ngincipi hakul iman akan turun. Pasti dia akan terus ditarik Allah naik sampai pada iman makom jam'i, wujud nyatani zahir Allah. Tidak hanya wujud nyata batine Allah. Kiat cara untuk terus naik berarti terus menerus hati eling nang Gusti Allah. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun dalem nyuwun pangapunten ingkang agung Gus. Niki dalem istilahipun menyampaikan isi hati. Ngaten Gus, sebetulnya saya itu sering mendengarkan ceramahnya Gus Mukhlason. Dalam hati itu bisa menerima, cuman pingin melaksanakan, tapi kok masih gimana ya, maksudnya nggak pas-pas gitu loh Gus, kurang pas-pas, nggak cepet nyadanya gitu, istilahnya gitu. Terus keinginan hati saya itu pingin sekali sowan datang Gus secara langsung, istilahnya saya itu ingin diakui sebagai santri lah, mungkin dengan jalan ini saya bisa cepet ya gitu, istilahnya gitu Gus. Pinginnya seperti itu Gus, nyuwun pangapunten ingkang agung. Datang terus ping kalipun dalam sholat itu kita berawal hati kita tuh wis madhep mantep mboten manten sing kang dipun sembah kecuali Allah, nggih. Fokusaken ya Allah pikiran kula kan ngaten. Tapi dalam sholat itu kadang-kadang masih sering muncul seret apa ingat apa kayak gitu Gus. Terus fokus lagi ngaten. Terus dalam sholat itu apakah kita harus pejamkan mata atau kita harus buka mata, itu yang mana? Lah kalau saya pejamkan mata itu saya bisa kelihatan huruf yang saya baca ya Gus. Tapi kadang-kadang yaitu meroh hilang lah ngaten. Saya bingung merasakan diri saya sendiri juga Gus. Terus ada lagi Gus yang lain, kalau kita mendoakan orang tua yang masih hidup itu ila ruhi atau ila hadrati. Saya bingung, saya ada yang benar, yang saya dengar ada yang ila ruhi, ada yang ila hadrati. Yaitu yang mana yang kita ikuti secara benar, saya ngikuti ajarannya yang disampaikan Gus Mukhlason. Nggih. Nggih, makaten rumiyin, matur nuwun sanget Gus, nyuwun pangapunten ingkang agung nggih Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara diakui atau tidak, perkara langsung bisa ketemu aku atau tidak, jangan khawatir. Hati manakala sudah bisa menerima isi dari materi tentang dinut tauhid, walaupun ketemu di YouTube, secara otomatis sampun. Makanya saya mengatakan waman tabi'ani. Kalau Rasul di dalam surat Ali Imran 31, yuhibbukumullah, akan terjadi manakala fattabi'uni. Sopo sing gelem ngikuti aku, ajaran ini, otomatis maksud daripada kalimat itu sudah dikatakan Allah sebagai kekasihnya, otomatis pengikut Kanjeng Nabi. Padahal kita tidak pernah ketemu datang Kanjeng Nabi. Kalau ayat ini dikhususkan pada saat umat manusia hidup di zamannya Kanjeng Nabi saja, maka nggak mungkin akan dimunculkan ayat ini. Kalau yang diakui Kanjeng Nabi sebagai pengikutnya pada saat zamannya Kanjeng Nabi saja, maka ayat ini nggak mungkin diterbitkan. Dengan adanya terbitnya wahyu ayat ini, walaupun tidak pernah ketemu menangi zaman Kanjeng Nabi, sing sapa wonge yang mengikuti ajaran ini berarti masuk dalam kelompok pengikut Kanjeng Nabi. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad disuruh mengatakan terhadap siapa? Manusia.
Jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, ingin bercinta pada Allah yang benar, ikuti ajaranku. Iki Rasulullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku ini, yuhibbukumullah, Allah bakal menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Iku otomatis pengikut Kanjeng Nabi jenengan wau kan diakoni santri ini lah gitu. Otomatis siapapun panjenengan yang jauh di sana tidak pernah ketemu aku, kok yon jenengan iki artinya serak cocok, sampun otomatis Bu. Kok aku gak buka-buka lah ngoten nggih nang Allah. Bukan itu persoalannya. Kita ketika saat dikasih Allah ajaran Rasulullah dan paham, ketika kita melaksanakan ini, mana yang letaknya, mana yang salah, sehingga gak klik-klik usul nang Allah. Jawabannya gini, yang paling halus rantai nafsu, pengakuan kita dalam kholwat. Jikalau kita masih merasa ngakoni kholwat kita yang melakukan, zikir kita yang melakukan, inilah kunci kesalahan kita. Boten klik-klik itu ada di situ. Makanya nek jenengan merasa bimbang gak lekas-lekas, nyeblok wae tekan ndukur menisor. Urusan nanti jenengan iki habis fokus terus gak fokus, sampean mengke mesti nggawe kesimpulan sing fokusno sapa? Yang tidak memfokuskan ya sia. Akhirnya keakuan Allah terjadi lagi. Di situ Pak Bu caranya. Jadi kebanyakan bundelane kita tidak klik usul nang Allah, yang paling halus adalah pengakuan dalam diri kita yang khalwat. Sik muncul aku nih makhluk. Ini persoalannya. Ya niki hijab tutup yang tidak menjadikan jenengan iki boten lekas usul nang Allah. Urusan fokus atau tidak fokus itu belakangan. Sampak-sampak Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam, la tatruk, janganlah kau tinggalkan adzikra, zikir yang melepaskan keakuan diri, li adami hudurika ma'allahi bihi, senajano walaupun zikirmu itu belum menjadikan khudurmu nang Allah, terus jangan kau lepas itu. Ikut caranya. Tadi ibunya antara fokus terus gak fokus, gak rapopo. Sing penting zikir yang meniadakan keakuan diri jenengan kumandangkan. Bingung-bingung ritek rapopo. Nek sampean gak pingin langsung bingung, gak ada bingung, yaitu tadi nyeblok dari atas ke bawah. Cepat Bu, dicoba mawon. Sedalu mawon, minjing boten. Mungkin sampean bandingaken. Nah, pun itu yang pertama. Terus yang kedua, napa Mang? Mendoakan yang benar ila ruhi atau ila arwah atau ila hadroh. Lah ngoten nggih. Jenengan pingin wareg angsal dahar telo, angsal dahar kaspe, angsal dahar nasi, terserah. Terserah. Bahasa ila ruh hadroh miturut hakikat nggak ada bedanya. Yang penting
jenengan iki yang terpenting tajalli. Meniadakan keakuan diri yang berfatihah. Meniadakan keakuan diri yang berdoa. Berarti sinten? Allah tahu. Harapan jenengan kan ketika saat ila ruhi atau ila hadrati nang sopo kuwi, ya dah? Siji jikalau memang ahli adab sampai ngapura ya Allah. Langat nggih. Sampai masukkan di dalam ahli rahmat. Intinya sampai berdoa di situ. Lah, biar itu betul-betul terampuni dan dimasukkan di dalam alam yang terang rahmat, yang tadinya yang berperan makhluk lepaso jenengan kali kula. Sebab makhluk itu tidak bisa menolong pada makhluk lainnya sejatinya. Apa mungkin bisa menolong orang lain, wong menolong dirinya sendiri tidak bisa. Apa ya iso? Wong wuta iku iso nuntun wong wuta liya. Lah wong dheweke mlaku sendiri juga tidak bisa. Berarti siapa yang bisa menolongnya hanyalah Allah. Makanya sampai lepas keakuan jenengan yang berfatihah, berdoa, sampai tetapkan akunya Allah. Niku caranya. Nggih. Masih ada? Cukup? Nggih. Tasik wonten? Oh, nggih. Apakah kita sholat itu yang lebih penak, fokus, menghilangkan keakuan diri, terpejam apa melek? Pundi munggu sampean yang paling mudah. Ngoten mawon. Tapi nek kita kembalikan ke hukum syariat, makruh. Jenengan iki merem, sholat kok merem. Ngoten. Tapi kalau kita tarik ke hakikat mana yang lebih nyaman ketika jenengan sholat khudur datang Allah, yang paling mudah mana? Terpejam lebih nyaman, monggo terpejam. Melek, monggo jenengan nyaman, sakit khudur nang Allah mudah, monggo. Pundi yang penak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan terhadap kita, sebuah beberapa ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kehidupan kita, keluarga kita, anak putu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.